Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Diahmanina dengan NIM 090, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial olah data terkait pembuatan peta batimetri di suatu perairan, terutama di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kita mulai saja. Langkah yang pertama itu adalah kita siapkan dulu perangkat yang diperlukan. Jadi di sini kita akan menggunakan eh, browser, terserah mau apa aja. Dan di sini saya pakai Chrome. Kemudian kita ke INAGIA Portal atau website Tanah Air Indonesia. Nanti setelah masuk kita akan login atau kalau belum punya akunnya kita akan registrasi dulu. Tapi kalau sudah punya akun tinggal di login aja. Kemudian setelah itu kita masuk ke unduh data, lalu kita pilih yang data Batnas. Ini kita klik yang unduh data. Kemudian di sini kita cari nama wilayah yang kita mau. Jadi untuk pembagian wilayahnya itu menyesuaikan dari setiap PJ-nya. Karena saya PJ-nya ekonomi, dapatnya daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Nah ini ada apa ya, titik pink gitu. Ini kita klik aja. Nah nanti akan muncul pengunduhan data ini. Nah dari ketiga ini yang dipilih itu yang P16 TIF ini kita klik aja. Nanti dia akan ke download sendiri. Tuh, kita tunggu dulu. Oke, ini kita tunggu dulu datanya sampai terdownload. Nah, ini udah selesai. Ini bolehlah kita close aja. Ini tinggal kita lihat di filenya, di downloadannya ini. Nah, ini data eh, Batnes yang tadi dari kita download. Bisa kita pindahin aja ke file, no, folder yang udah disiapin. Jadi biar nggak mempersulit. Nah, ini SIG modul 7 taruh sini. Lihat SIG modul 7. Ya, udah. Kemudian setelah itu kita ke, bentar, kita pakai data SHP ini juga. Sebentar, ini kita ekstrak dulu. Ini diekstrak dulu. Jadi data SHP-nya ini kita ekstrak supaya file yang ada di sini tuh nanti masuk ke folder yang kita mau. Stop aja. Kita tunggu dulu. Nah, udah. Kalau udah ke ekstrak, ini boleh kita close aja biar nggak penuh-penuhin. Terus habis itu kita langsung masuk aja ke aplikasi ArcMap-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah
Ini kita lakukan dulu add data. Ini add data dipilih, kita add data. Ini kita pakai yang, ini kan datanya semuanya di sini ya. Pakainya itu yang data yang sudah di-download tadi. Ini data yang udah tadi kita download. Kita pakai ini, tinggal di-add aja. Atau di klik dua juga boleh. Nah, nanti akan muncul gambarnya tuh seperti ini. Kemudian setelah itu kita add data lagi buat si data SHP-nya tadi. Ini SHP kabupaten. Ini terus habis itu kita pilih yang Indonesia Cup ini. Di klik dua juga. Nah, kalau udah muncul nih, ini peta Indonesia. Setelah itu kita akan cari wilayah Jogjanya itu ada di mana. Ini caranya itu adalah kita pilih yang find, ini menu yang kayak apa teropong gitu. Ini kita pilih, nah kita tunggu dulu. Ini kita ketik aja Jogja, Jogja aja bisa sih. Jogja, doang juga. Jogja. Kemudian ini tinggal di find aja. Nah, ini kan ada dua. Ada daerah istimewa Yogyakarta sama di bawahnya lagi. Ini yang kita pilih yang kedua. Ini. Tuh. Jadi kalau dilihat dari sini, ini kita coba. Oh, dia tuh akan apa ya, nunjuk gitu ada di mananya. Nah, itu daerah istimewa Yogyakarta berarti di sini. Jadi ini bisa kita close aja, tapi udah ditandain ya. Jadi kayak tuh, dia di sini. Tuh. Ini dari sini nih Jogja. Setelah itu kita akan zoom si Jogja ini. Ya boleh. Kurang. Kita zoom dulu sampai wilayah Jogjanya tuh benar-benar kelihatan gitu. Ini udah kelihatan banget ya. Ini bisa kita pakai sekarang. Setelah itu, kita akan klik kanan di layar yang Indonesia Cup ini. Kita klik kanan. Kita pilih yang Edit Features. Kemudian kita start editing. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini setelah itu kita akan lakukan kita akan ngedit si ini. Jadi create featuresnya ini kalau misalkan nggak muncul bisa dilihat dari sini nih. Ini bisa dipencet aja. Cuman karena saya udah muncul jadi nggak usah. Ini kita klik satu kali di Indonesia Cup ini, terus kita pilih yang polygon, diklik satu kali juga. Kemudian kita zoom zoom dikit ya si Jogjanya ini biar lebih kelihatan.
Nih, ya kayak gini ya kurang lebih. Ya, kayak gini. Kemudian kita akan tarik garis dari sini ke sini. Nah, caranya itu kita pakai yang trace ini kita pencet, terus tinggal kita pasin di ujung titik Jogjanya, kayak gini, diklik sekali aja. Nah, ini ngikutin garis ini. Jadi jangan terburu-buru, jadi ikutin aja garisnya gitu. Oh, nanti dia ikut sendiri garisnya. Karena tadi pas saya bikin itu sempet nggak muncul garisnya, cuman ternyata eh, harus lebih perlahan supaya garisnya ini ikut gitu. Ditarik, ditarik pelan-pelan aja sampai garisnya tuh ikut gitu. Nggak maju-maju. Ini tarik, susah. Emang agak harus sabar ya. Agak susahnya ini. Nggak bisa langsung otomatis ketarik gitu loh. Nih, nah ini kita pasin di ujung sini, di ujung titik titik Jogja sama entah ini daerah apa ya. Ini kita pasin di sini, kita klik, kita klik aja, aku. Nah, sampai muncul ada kayak apa ya, rentang. Jadi ini wilayah garis gitu, garis pesisir. Kemudian setelah itu kita fix zoom out, kita fix zoom out dulu, kita kecilin dikit ya. Ini kita kecilin, caranya tuh bisa manual, bisa pakai ini juga bisa sih. Di zoom out nih sampai di hmm, tuh ganti ganti misalnya ini, bentar ya bentar. Nah, apa kecilin, kecilin dulu. Hmm, fix zoom out. Oh, nah sampai segini. Terus habis itu kita akan strike. Jadi dibikin kayak kotak gitu. Kita pakai yang ini, strike ini. Kita dari sini ke sini. Jadi dari kiri ke kanan bikin kayak kotak gitu. Ini ya. Pokoknya lurus aja. Se Sekiranya tuh dia lurus gitu kelihatannya. Ini ya. Pencet sekali aja. Terus habis itu ke kanan. Ini kita lurusin juga. Antara sisi bawah sama atasnya tuh kita lurusin. Ini udah lurus. Diklik 2 kali. Nah, kalau udah begini, kita ekspor data kabupaten dulu. Ini kita klik kanan, terus habis itu kita masuk ke data, kita ke ekspor data. Ini outputnya itu kita kasih nama,
Apa tadi export data namanya tuh? Eh, apa ya? Ya udahlah ya, kita kasih nama apa aja. IND. Oh, ini apa ya? Lupa. Ya, kita masalah aja dikasih namanya. Karena lupa tadi dikasih nama apa. INDX. Export gitu. Save. Ini kita tunggu dulu. Ini kita yes. Nah, sampai muncul. Udah muncul nih. Terus habis itu kita ke Windows. Ini, ya, sebentar. Ini agak ganggu ya. Kita ke Windows. Terus kita ke Image Analysis. Terus kita klik button sini sekali. Nah, di situ kita klik. Ini kita pencet aja, klik gitu. Udah, ini tinggal kita close aja. Terus habis itu, setelah kita klik, layer clipnya ini, kita klik kanan, kita pilih properties. Iya, kita ke properties. Kemudian di simbology ini color remnya kita pilih dari yang terserah sih mau pakai warna apa, tapi kita karena laut jadi pakainya dari biru muda ke biru tua aja. Tuh. Eh, bentar-bentar, salah-salah. Bisa ya? Ini tadi hitam putih ya? Hmm. Hmm. Nah, ini kita ke classify maksudnya. Ya, ke classify. Nah, ini baru yang color remnya kita ganti dari biru muda ke biru tua. Terus kalau udah begini, ini bisa kita flip colors. Ini. Jadi ini udah ini sih, udah apa ya, udah ngurut gitu dari yang paling dangkal sampai ke yang paling dalam. Kalau yang awal tadi pas saya bikin itu waktu di praktikum awalnya itu warnanya tuh yang paling tua dulu baru yang paling muda. Nah, itu kalau misalkan yang paling tua dulu yang muncul bisa dilakukan flip colors ini gitu. Kemudian setelah itu hmm, ini di labelnya ini kita sekalian aja biar nggak bolak-balik. Di setiap belakang angka dari labelnya ini dikasih keterangan M ditambahin. Nah, terus ke yang bawah semuanya pokoknya. Yang ada di labels ini juga ini juga. Kayak ini. Jadi, bentar, kita klik lagi deh properties terus salah. Pokoknya tadi ada yang kehapus gitu. Jadi kita ulang lagi aja. Ini ke classify ya. Terus ini, oh iya 9 tadi yang kehapus.
Ini di mana sih biru? Ini biru. Ini udah ya, range-nya udah otomatis. Karena mungkin tadi udah diurut juga. Tinggal ditambahin M. Semuanya ya. Ini juga tambahin M. Ini tambahin M. Ini belakangnya juga tambahin M. Ini tambahin M. Pokoknya semuanya jadi tambahin M. Kemudian ini tinggal kita apply. Nah, kalau udah kita oke. Oh, kebalik ya. Bentar-bentar. Kebalik warnanya. Belum di ini ternyata. Ini berarti ini tadi kita flip colors. Terus kita oke. Nah, ini baru benar. Jadi ini dari perairan yang paling dalam sampai ke yang paling dangkal gitu. Kemudian setelah itu kita ke menu search. Jadi kita ke search ini, kita search eh, master to point. Ini dicari. Ini kita pilih yang ini raster to point conversion tool. Diklik aja, klik sekali. Kemudian setelah itu input rasternya itu pakai yang klip ini. Tunggu dulu aja. Kemudian buat outputnya ini kita ganti jadi taruh di filenya ini kan udah ya. Terus kita ganti jadi point batimetri. Point underscore batimetri. Batimetri. Ya, batimetri. Ini save, terus di oke. Nah, ini convert. Tunggu. Nah, ini udah muncul. Ini bisa kita close. Kemudian setelah itu kita ke bentar, kita ini. Kita ke poin batimetri. Ini kita klik kanan. Terus habis itu kita pilih yang open attribute tabel. Lalu terus setelah itu, nah ini kita mau nambahin
tambahin variabel X sama variabel Y. Jadi titik koordinat X sama titik koordinat Y gitu. Caranya tuh kita pilih yang ini nih, apa ini namanya? Table option. Di table option ini kita klik, terus habis itu kita ke add field ini name-nya kita pakai yang X dulu, nanti habis itu kita pakai yang Y. Ini type-nya yang double, dibiarin aja, terus habis itu kita oke. Nah, terus kita pencet aja ininya, terus kita klik kanan di X, kita kalkulat geometri, ini dia saja. Ini kita ganti ke X coordinate of point, ini decimal decrease. Ini kalau udah di WGS 1984 nggak usah diubah. Ini tinggal kita oke, terus ini juga yes. Tuh, kita tunggu dulu prosesnya. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini kan munculnya kayak 11-11 doang ya, 11 semua sama gitu. Ini tinggal kita panjangin. Nah, kita tunggu selesai dulu ini. Nah, ini bisa kita panjangin biar tahu dia ini koordinatnya berapa aja. Tuh, ya kan? Terus habis itu kita lanjutin buat yang Y juga. Sama langkahnya kayak tadi di add file, add field. Terus habis itu kita pakai yang Y, karena kan gantian ya. Terus ini double, nggak usah diganti. Oke. Nah, sama ini juga di klik kanan, terus habis itu kalkulat geometri. Yes. Ini nggak usah diganti ya. Udah langsung aja.
Nah, ini sama kita panjangin juga biar kelihatan. Tuh. Jadi kalau buat yang panjang ini, dia ini longitudenya. Kalau yang ini dia itu latitudenya. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita mau eh, kita ke menu search lagi. Ini udah ya, ini kita silang aja. Udah beres. Kita ke search lagi. Kita cari sekarang kontur. Kontur. Ini kita pakainya yang kontur yang spatial analysis tools. Kita klik sekali. Terus habis itu input rasternya itu pakai yang kita pilih yang clip. Oh, ya, yang clip buttons ini. Terus yang outputnya ini ditaruh di file yang udah disiapin. Terus ini kasih namanya itu control underscore 10. Kenapa 10? Jadi 10 ini itu menyatakan dari kontur yang nanti itu akan terbentuk. Kalau misalkan kita pakai yang 5, bentar, kita ini dulu save. Terus kontur intervalnya ini juga pakai 10, diketik 10, terus habis itu di oke. Di close. Tuh, kelihatan. Ini poinnya kita checklist dulu. Nah, kelihatan kan? Di zoom. Nah, jadi dia itu, ini tuh konturnya yang garis-garis ini. Jadi dia tuh kan semacam garis hayal gitu ya. Kenapa 10 tadi yang kita gunakan? Jadi ini tuh hasil dari kalau kita pakai yang 10. Kalau misalkan kita pakai yang 5, dia itu akan lebih rapet gitu garis-garis konturnya. Jadi pembedanya itu ada di situ. Tergantung dari kita mau pakainya tuh yang berapa gitu. Kemudian setelah itu lanjut kita ke layer, balik lagi nih di Indonesia Cup. Kita klik kanan lagi. Terus kita ke label features. Kemudian udah ya, ini udah kelihatan. Jadi label features ini buat nandain apa sih ini namanya? Oh, wilayah-wilayahnya gitu. Ini ada di Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, dan lain sebagainya. Terus sama kita lakukan juga yang di contour. Ini kita klik kanan, terus habis itu kita label features juga. Nah, ini hasilnya udah kelihatan. Sudah terlihat ada angka-angkanya, terus ada apa ya, ada nama-nama wilayahnya gitu. Untuk sesi dari pembuatan peta batimetrinya tuh sekian. Tapi kita lanjut lagi ke pembuatan layoutnya. Jadi ini akan kita susun buat dijadiin layout gitu. Maka yang pertama itu adalah kita pilih yang file. Ini file, kita pilih yang page and print setup. Terus habis itu ini size ini. Ini size-nya yang pakai A4 ya. Ini size-nya pakai A4. Orientasinya kita pakai yang landscape gitu. Kemudian eh kita langsung klik OK. Bentar. Nah, ini. Coba-coba lagi. Nggak berubah ya. Jadi ini kan page and print. Terus habis itu
Ini A4, benar. Landscape, betul. Terus ini tinggal di oke harusnya ya. Tapi tadi nggak bisa. Tak oke. Coba lagi. Mana ya? Kok nggak berubah ya? Aneh banget ya nggak berubah. Masih bisa begini ini. Oke. Ya, ini. Nah, coba lagi ya. File, ini page and print benar. Sampel. Bentar-bentar, Kak. Saya lihat lagi dulu. Soalnya kok nggak bisa ya? Nggak jadi gitu. Oh, saya udah ya kayak. Oh, ini kenapa nggak bisa? Hmm, Ini empat. Landscape, oke. Kenapa ya? Oh, alah. Eh, Begini. Bentar-bentar kita hapus aja. Eh, ini kita hapus aja. Soalnya dia terlalu terlalu nampakin daratannya gitu loh, Kak. Jadi kita hapus dulu aja. Uh, hmm.
Nah, gedein lagi. Salah. Ini. Soalnya tadi pas dipakai yang apa tuh? Yang tadi tuh malah kebanyakan ngambil daratannya daripada si ininya. Eh, terus gedein lagi. Agak susah ya ngepasinnya ya. Sih. Nah, lagi ya. Ini kita pilih yang file. Terus habis itu ini page and print setup. Ini 4. Oke, 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 oke. Tinggal di oke. Di landscape nanti kita record view-nya. Ini kemana aja? Segini. Eh, ya kayak gini lah ya kira-kira. Pokoknya ini harusnya tuh lebih banyak di sini ya di layar perairannya daripada di ini abu-abunya tuh harusnya dikit aja. Malah kalau bisa tuh nggak ada. Cuman karena ini cuman tutorial buat layoutnya aja jadinya ya udah lah ya, kita lanjutin aja dulu. Nanti saya benerin di buat laporannya. Ini dikira-kira setengah lah ya. Itu. Terus habis itu kita ke properties. Ini properties. Terus habis itu pilih yang grids. Yang new grid. Ini next. Ini 10-10 benar next. Ya, yes. Di apply. Oke. Nanti dia jadi kayak ada garis longitude latitude-nya gitu. Garis apa yang bujur, terus garis dan yang lain-lainnya itu. Kemudian kita properties lagi.
kita ke, bentar, mana ya? Oh, alah, di grids, hmm, di atas. Bottom sama topnya di unchecklist, terus juga kayaknya. Oh enggak, ini tetap. Oh, labels. Oh iya, label orientationnya ini di labels, jadi di labels, terus di labels orientation ini kan belum ke checklist kan, ini kita left sama right-nya aja yang di checklist. Oke, terus di apply. Oke, nah jadi kayak dia ngepas gitulah sama ininya, tempatnya. Terus kemudian kita ke rectangle, ini namanya rectangle mana ya? Ada berarti. Oh, oh. Eh, rectangle mana ya? Hmm. Wah,
Oh, hmm. Nah, ini dia muncul deh. Ini rectangle, ini di masih dibikin kayak kotak gitu juga. Sini. Terus, habis itu tinggal kita tunggu di klik kanan. Terus kita ke properties. Fill colornya ini yang no colors. Ini yang no color. Outline-nya warna hitam. Terus habis itu kita pilih teks ini ya. Hmm, yes. Oh, langsung properties sih. Jadi teksnya ini kita properties dulu. Ini teksnya kita kasih keterangan. Yang pertama itu kita isi peta batimetri, batimetri perairan, di bawah sini perairan daerah istimewa Yogyakarta. Taruh di tengah, terus hmm, aku change simbol. Di situ ini pilihnya yang Times New Roman biar rapi. Kalau rapi biasanya Times New Roman ya. Ininya, fontnya ukurannya tuh pakai yang 14. Di bold, di tengah-tengah ini. Oke. Nah, muncul deh. Ini kita taruh di tengahnya, biar pas gimana. Ya, dikira-kira aja lah, ini pas apa enggak gitu. Nah, kan kita juga nggak tahu ya. Kayaknya sih di tengah ini. Agak naik dikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bakal nge-add logo univ. Caranya itu di insert, terus kita pilih yang picture,
Terus habis itu kita pilih yang mana ya? Yang home dulu, kita ke home. Mana sih? Punya lupa. Bentar, ya, desktop juga. Nah, yang di picture. Kita cari, ada di sini sih. Saya pernah nge-save dulu, tapi lupa di mana. Nah, ini kayaknya. Oh, ini. Ini kayaknya ya. Ini di sini. Coba. Terus salah. Apa nih? Ya, gue kali ya tulisannya. Wait, sebentar. Oh, nggak bisa ini logonya. Apa yang begini? Nggak bisa ya? Insert, terus picture, di desktop, download picture. Ini, ya, pokoknya. Jadi ini nanti buat layoutingnya, kayaknya saya kan udah bikin juga nih layout. Nanti tinggal saya lanjutin, karena ini kayaknya kalau lanjutin bakal lama banget videonya. Dan ini juga belum rapih, jadi nanti akan saya rapiin lagi. Pokoknya dari proses layouting itu, ya kayak gitu tadi. Nanti akan saya taruh di laporan. Nanti akan terlihat juga kok jam pas saya bikinnya itu berapa. Dan ini untuk hasilnya tuh yang ini. Jadi nanti yang akan saya pakai buat bikin petanya, untuk layoutingnya tuh pakai yang peta yang ini gitu. Jadi nanti bisa kelihatan kalau emang ini benar-benar saya yang ngerjain gitu. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku atau perlakuan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga untuk para asisten. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.